Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Kenapa manusia diciptakan terbaik? Disebabkan karena manusia diperintah untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Tapi sebaliknya, apabila dia tidak mengabdi, tidak beribadah kepada Allah, maka dia menjadi sejelek-jelek makhluk, syarrul bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu jadi kufur kepada Allah, padahal kamu dahulunya mati, kemudian hidup sekarang ini? Apa terus kita hidup? Enggak. Satu saat kita mati untuk ketemu dengan Allah di babak yang kedua, yaitu setelah kematian. Bekal apa yang harus kita bawa menghadap Allah? Jangankan menghadap Allah yang tumben, dalam artian sekali kita berangkat ke sana, tidak mungkin kita akan kembali lagi ke dunia. Kita bisa lihat Bapak Kiai Abdi mana? Berangkat, tidak kembali sampai sekarang. Kiai Abdul Halim, beberapa ulama-ulama terkemuka seperti Syekh Husaini, kemudian banyak lagi para ulama yang sudah kembali. Ternyata beliau tidak, sudah meninggal dan beliau tidak kembali lagi. Semua mempertanggungjawabkan segala apa yang dilakukan. Al-jaza min jismil alam. Balasan ini sesuai dengan amal perbuatan. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini kami akan tampilkan satu doa yang diabadikan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Fajr. Dia menyebut satu hadis dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu bil liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu mendapatkan nafsu yang mutmain, beriman dengan pertemuan denganmu ya Allah, menerima putusanmu, wa taqna'u bi ata'ik, dan merasa puas terhadap pemberian. 4 permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditujukan kepada kita umatnya, agar kita juga meminta, memohon, berdoa kepada Allah 4 hal yang paling sensitif,
Maksudnya 4 perkara yang menunjukkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu? Yang pertama, nafsu mutmainnah. Kita tahu, bapak-bapak, para hadirin, nafsu ini kata para ulama ada 3 tahapan. Yang pertama, nafsu amarah, yaitu nafsu yang cenderung kepada perbuatan maksiat, sulit untuk dikekang. Nafsu yang lepas kontrol, hampir 90% atau mungkin sudah mencapai 90%. Kecenderungan seseorang melakukan kemaksiatan. Dia sudah tidak berdaya lagi untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Karena dibelenggu dengan nafsunya. Dan nafsu ini merupakan musuh dalam selimut. Kalau enggak dia terkontrol dalam hidup ini, kehidupannya seperti hewan. Bahkan seluruh organ tubuhnya arahnya kepada kemaksiatan. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ دَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Kami akan penuhi api neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia yang mana mereka punya hati, tapi ternyata tidak bisa menghayati kebenaran. Dia punya mata buta, punya telinga tuli. Mereka hanya mengerti tentang makan, minum, melestarikan seksual. Dia tidak membersihkan hatinya. Kal'an'am. Mereka itu seperti binatang. Kalau orang mengatakan, iya, nyambut gawe wajib. Iya. Kerbau juga nyambut gawe. Kambing juga nyambut gawe. Iya, diperah susunya. Bahkan nantinya berujung dimakan dagingnya oleh manusia. Tapi itu semua binatang yang memang untuk kita. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk apa yang ada di muka bumi itu, tumbuhan, binatang untuk manusia. Ternyata manusia ini balhum adol, lebih jelek lagi dari binatang. Kalau binatang memang nggak punya akal, pantas. Kita kan punya akal, tapi tidak bisa menghayati kebenaran. Ini nafsu amarah. Kemudian yang kedua, nafsu lawwamah. Mohon maaf, ini mungkin kebanyakan kita ada rasa menyesal kalau melakukan kemaksiatan. Siapa yang bisa bebas dari dosa ini? Nggak ada. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan dosa. Tapi jangan dilestarikan sebaik-baik perbuatan dosa yang cepat-cepat ditobat. Wa adbi sayyi'atal hasanata tambuha. Apabila kamu terseret kepada kemaksiatan, siapa kita? Kita ini bukan ulama besar, ada apa-apa. Kita ini diciptakan oleh Allah dari mani yang menjijikkan, yang kemudian jadi manusia sempurna seperti Anda semua. Dan itu Allah memberikan kelemahan. Apa kelemahannya? Manusia berbuat dosa. Tapi Allah memberikan peluang. Apa? Wa'adbi sayyi'atal hasanata tambuha. Ikuti perbuatan maksiat ini dengan kebaikan, maka akan terhapus itu maksiat. Nafsu lawwamah adalah nafsu yang apabila dipupuk, apabila dirawat,
Allah akan menghadiahkan kepada kita nafsu yang istimewa. Ini yang kita minta, nafsu mutmain, yang tenang, tentram, damai dalam ketaatan. Jadi kita ini nggak respect kalau melakukan kemaksiatan. Bahkan ada sinyal berhenti, lakukan kebaikan. Seakan-akan ada sinyal. Ini nafsu mutmain. Nah, kalau sudah mendapatkan nafsu mutmainah ini, apa kata Allah? Ketika Allah memanggil roh untuk kembali kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surga. Pantas dia masuk surga karena punya nafsu mutmain. Sudah tergembleng dengan beragam problem dalam hidup. Dia tetap konsis di mana? Di ketaatan kepada Allah, di atas jalan yang lurus, yang Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, ikuti, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Nanti akan memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Begitu aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa. Takwa ini adalah nafsu mutmainnah. Nah, ini yang pertama yang kita minta kepada Allah. Kemudian yang kedua, tu'minu biliqa'ik. Pertemuan keimanan bertemu dengan Engkau ya Allah. Bayangkan siapa kita ini? Makhluk rendah, makhluk lemah, makhluk yang banyak dosa. Sementara Rabbul Alamin ini adalah zat yang paling mulia. Dia yang punya segalanya. Jangankan kita ini punyanya Allah loh Pak. Kalau Anda, mohon maaf, Anda diberi oleh Allah karunia bisa melakukan sholat subuh berjamaah, mendengarkan kajian, ini karunia yang sangat besar. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kadang-kadang kami ngelus dodok, mereka tak mesti apa orang-orang ini. Kadang mereka bergelimang dengan kemaksiatan, bukan kami merasa bersih, tidak, tapi ngelus dodok. Kenapa harus seperti itu? Ingat, cepat atau lambat kita akan ketemu dengan Allah. Dan pertemuan dengan Allah ini adalah dengan tanggung jawab. Tidak seperti kita ketemu dengan keluarga. Mungkin kalau ketemu dengan keluarga, apalagi sebentar lagi habis khutbah Jum'ah nanti di Al-Huda, langsung saya pergi ke saudara-saudara. Mereka senang. Kami siapkan ini, kami siapkan. Insyaallah. Tapi ingat ya, ketemu dengan Allah ini dengan tanggung jawab. Akan ditanya oleh Allah tentang umur. Kita bisa tidak memanfaatkan umur yang singkat ini. Tentang kesehatan akan ditanya. Tentang harta yang kita punya, min aina kasaba wa fima anfaqa. Tentang fisik kita dihabiskan untuk apa? Atau sekedar untuk jalan-jalan pagi, untuk olahraga, itu baik. Tapi fisik ini kita habiskan untuk taat kepada Allah. Kita usahakan seperti itu. Tu'minu biliqa'ik. Cepat atau lambat kita akan ketemu dengan Allah.
Kita ini sebetulnya sudah kangen ya dengan Allah. Kita ini sudah tua, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Satsari. Kemana kita? Dengan umur 60 ke atas ya, jangan coba-coba, jangan macam-macam yang tidak. Saya teringat ucapannya ulama besar, ulama salaf, Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ya bena Adam, innama antal ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'd. Wahai anak Adam, engkau itu kumpulan hari-hari. Apabila sehari berlalu, bagian dari hari kita ini tinggal sedikit. Mungkin tinggal 3 tahun. Berkurang. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Satsari tadi. Sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang mulai sakit. Ingat ya, tanda orang mau mati ini, walaupun ini bukan ukuran pasti, itu tandanya 2. Yang pertama, gelap lor, balik masuk rumah sakit keluar. Ini tanda mau mati. Yang kedua, kalau sudah tua, ya mungkin kita melungsung sehebat apapun. Iya. Karena itu kadang-kadang adik yang di Probolinggo ini ngomong sama saya, ojo nemen-nemen le olahraga kaya wong wedi mati ya. Bukan kita takut mati ya. Cuman memang hobi. Olahraga tidak mufakat, Pak. Begitu masuk di Probolinggo, ada waktu nantinya pengajian, saya sudah treatment sampai beberapa waktu cukup, Pak. Itu keringet terus dan sehat memang. Tapi ya nggak menjamin. Apanya orang sehat mati. Wong lorong geri-geri ya tidak mati, tapi berujung mati, tetap mati. Kan seperti itu. Ya Allah, kita ini sudah tua dan pasti mati. Karena itu ojo nyeleneh hidup ini bis. Yang ikhlas sudah. Orang mau ngomong apa dengan kita, tawakum busrukum li'iyad. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ketiga, apa yang kita minta? Tarrobi qadar. Ridho terhadap putusannya Allah. Ini tidak main-main. Karena itu kita harus paham tentang takdir. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu, takdir ini sudah ditentukan oleh Allah. Si fulan rezekinya sekian, itu pasti. Dan perlu diingat, rezeki itu bukan hanya materi, bukan hanya uang. Rezeki itu berupa kesehatan, berupa ketentraman rumah tangga, dan ada rezeki yang nggak ada tolok bandingan. Apa itu? Rezeki ad-din, rezeki agama, rezeki ketaatan kepada Allah. Ini nomor 1, nggak ada. Karena itu, turun mulai rezeki loh. Kamu ya apa sih, jangan gitu. Mesti turun mulai rezeki berarti turun mulai duit. Bukan. Ini rezeki besar sampai duduk di taman-taman surga. Berapa rezekinya? Tak terbantahkan, kelas tinggi. Karena di situ ada ketaatan kepada Allah. Bahkan Nabi menyatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Apa yang ada di dalamnya terlaknat. Kecuali yang tidak terlaknat illa zikrullah. Zikir kepada Allah. Orang yang selalu mengingat dalam posisi apa? Wa mawala, ketaatan. Wa aliman, orang yang berilmu agama. Au muta'alliman, atau kita yang belajar agama. Ini baru kenikmatan yang sebenar. Kita ridho terhadap takdirnya Allah. Berupa yang paling tinggi adalah ketaatan.
Nah, kemudian bagaimana kita mensiasati takdir ini? Yang pertama, kita dianjurkan banyak meminta, banyak berdoa kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa demi doa. Kemudian kita iringi dengan usaha yang maksimal. Kita ini lemah ya, usaha kita kadang tidak sempurna. Tapi kita minta kepada Allah supaya ada usaha maksimal. Kayak para sahabat itu. Ya mungkin bukan kelasnya kita ini. Para sahabat ini kalau sudah ukuran agama 100% pas bandrol. Tidak mikir gini-gini. Iya. Bagaimana hijrahnya Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya. Tidak peduli, ditinggalkan kekayaannya. Dia membawa agamanya ini ke tempat yang lain. Bayangkan. Di Mekah dia kaya. Tidak boleh membawa hartanya dari orang-orang kafir. Dia hijrah, ditinggalkan semuanya. Untuk memegang agama. Walaupun kalqabidil jamar. Seperti bara api. Tapi tetap dipegang sampai mati. Nah, kemudian setelah usaha, apa yang harus kita lakukan? Pasrah sudah. Kita serahkan urusan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah nanti akan mencukupi. Dicukupi, tidak usah khawatir. Ayo coba, pedagang asongan saja dikasih rezeki sama Allah. Kalau menurut akal, tidak bisa mangan, cari sopo. Iya kan? Kadang yang kaya raya tidak bisa mangan, percaya kan? Mangan iki tidak oleh, mangan iki tidak oleh kabeh. Apa Pak yang boleh? Ya ini bubur ini Ustaz. Oh, boleh kaya. Wanian mati ya udah mangan bubur. Tidak, artinya kan seperti itu. Iki tidak oleh. Rezekinya dihandle oleh Allah. Karena itu tawakal. Kemudian yang terakhir ini, yang paling berat, yaitu menerima putusannya Allah. Kadang-kadang secara kasat mata keputusan ini tidak memihak kita. Iya kan? Murmur anak mati. Tiba-tiba istri minta cerai. Murmur misalnya seperti itu. Atau penyakit yang mendadak. Yang kami diberitahu ya, karena saya mau bepergian, itu dibel oleh adik saya. Bahwa yang biasa azan di Bondowoso ini kena stroke. Allah karim. Orangnya padahal kekar, suaranya melengking. Sekarang tergeletak, tidak berdaya. Kena stroke. Ya Allah. Yang setiap ketemu mesti tanya saya, ya mungkin karena sering. Bukan karena apa, mungkin karena sering. Ustaz, ya apa? Sehat apa? Sampai diparani apa? Sekarang tergeletak di Bondowoso. Apa? Stroke. Memang kelihatan secara kasat mata, udah enak. Jangan ngomong begitu. Itu ada hikmah yang kita sendiri tidak tahu. Iya, kita tidak tahu loh, Pak. Ada orang yang kehilangan mobilnya, bayangkan. Susah ya, tapi di situ ada hikmah. Ada fadilah yang kita sendiri tidak tahu. Menerima putusannya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, watakna'u bi'ata'in. Yaitu kita minta kepada Allah agar Allah memberikan apa? Yang istilah agama disebut dengan qanaah, ngeriman iman. Karena kekayaan seseorang ini bukan ukuran di jabatan misalnya, foya-foya, bukan. Kekayaan itu ada di hati. Sampai Nabi mengatakan kekayaan yang sebenarnya itu adalah ketakwaan. Beliau menyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, yusilu ila sadri.
Bilal bin Rabah tidak punya apa-apa, tapi dia kaya raya. Abu Dzar Al-Ghifari tidak punya apa-apa, tapi kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas kaya raya, tapi lebih kaya hati. Kenapa? Karena Nabi menyatakan laisal hina an kasratil arad, innamal hina nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, 4 hal ini ya. Jangan lupa kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Itu Anda bisa merujuk dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di surah Al-Fajr, ayat-ayat akhir. Tafsirannya disebut di situ oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Demikian saya kira, mungkin sebelum kami tutup dengan salam, ada beberapa pertanyaan, 1-2 pertanyaan, silahkan. Ya. Amin. Dalam doa ini kadang-kadang yang otomatis yang dilakukan dalam sisi kepepet. Dalam sesuatu kita akhirnya harus dikabulkan. Belum jadi bagaimana triknya supaya dikabulkan. Nah, bagus sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa ini bukan hanya di waktu kepepet, waktu kesulitan, waktu terlilit hutan, bukan itu. Tapi kita berdoa dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah. Apa kata Rasulullah? Ta'arruf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah. Kenallah Allah dikala kamu dalam keadaan senang, supaya Allah kenal kamu ketika kamu menghadapi kesulitan. Satu seperti itu. Kemudian yang kedua, trik supaya doa kita dikabulkan, terus merengek kepada Allah. Siapa sih kita ini? Kita ini kan tidak paham asli ini, Pak. Tidak pinter-pinteran, wes. Kita ini bodoh asli. Nah, cuman kita ini dianjurkan untuk merengek. Nabi kan manusia paling pinter, paling sempurna, paling taat. Ternyata beliau merengek kepada Allah. Terutama waktu perang Badar, lihat rengekan Nabi seperti itu. Ya Allah, seandainya engkau tidak memenangkan kaum ini, umat ini, engkau tidak akan disembah oleh manusia di muka bumi. Koyok-koyok nantang Allah ya. Bukan nantang, artinya saking merengeknya. Allah kasihan kepada Nabi, ini manusia istimewa. Turun bantuan, kalang kabut wong kafir. Nah, hancur lebur. Bayangkan 300 orang di situ melawan 1000 orang yang gagah perkasa. Kemudian persenjataannya lengkap, kendaraannya oke. Orang-orang ahli perang yang ditampilkan oleh orang-orang kafir. Sementara ini kasarannya wong dodol bakso tapi Islam. Kayak kan ada orang tua Islam, anak muda Islam. Mana orang berdosa golongan ngono-ngono. Tapi mereka punya iman. Tidak mungkin Allah akan membiarkan. Kalang kabut orang kafir. Sampai heran Abu Jahal ya. Abu Jahal sampai stres, sampai mati ya. Menurut akal tidak mungkin bisa menang Muhammad dengan pengikutnya kayak gini, rehe-rehe. Menurut mereka, tapi ini orang-orang istimewa. Itu seperti itu. Jadi kita dianjurkan untuk selalu merengek kepada Allah. Kemudian kalau memang masih belum dikabulkan, langsung minta kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepadaku kesabaran, keridhaan dari Engkau ya Allah. Sudah. Moro-moro tidak kita harapkan, tiba-tiba dikabulkan. Biasanya seperti itu. Itu trik untuk berdoa kepada Allah. Ya. Ada lagi mungkin?
Cukup. Nggih.